Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat bertemu dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita baca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembiasaan, mari kita baca surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Kali ini kita akan belajar pembelajaran kelima Rasul Allah Idolaku dengan subtema Kisah Teladan Nabi Ilyasa alaihi salam pada kompetensi dasar sebagai berikut. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Dalam video pembelajaran ini, kita akan bersama-sama mempelajari kisah teladan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar tahun 830 sebelum Masehi. Beliau diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel yang juga orang-orang Amoria. Ia merupakan salah satu utusan yang tertera di dalam Al-Quran. Nabi Ilyasa adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Masa kecil Nabi Ilyasa sangat menderita. Beliau hidup bersama ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihi salam, yang pada saat itu Nabi Ilyas sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar kepada Allah. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyasa. Yang saat itu Ilyasa sedang sakit. Melihat Ilyasa yang sedang sakit, maka Nabi Ilyas alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembuhkan penyakitnya. Doa Nabi Ilyas alaihissalam dikabulkan Allah sehingga Ilyasa kembali sembuh seperti sedia kala. Kemudian ia dijadikan anak angkatnya atas seizin ibunya.
Nabi Ilyas alaihissalam sering membawa Ilyasa kecil saat berdakwah. Ilyasa turut menemani Nabi Ilyas alaihissalam ketika bersembunyi di dalam gua. Saat itu Nabi Ilyas dikejar-kejar sekelompok Bani Israel yang dipimpin oleh Raja Ba'laba. Dikisahkan pada saat itulah Ilyasa muda mulai diangkat menjadi nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat. Nabi Ilyasa melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihissalam dan berdakwah kepada kaum Bani Israel dengan sikap pantang menyerah, pemaaf, dan selalu amanah serta taat kepada Allah sampai akhir hayat. Suatu hari ada kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Beliau bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah dan menemukan beberapa sumber mata air yang rusak, berbau sehingga tidak bisa digunakan untuk diminum. Kemudian Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyasa menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak itu. Alhamdulillah, berkat mujizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar, sehingga bisa digunakan dan diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan Nabi Ilyasa alaihissalam diangkat menjadi raja. Selama menjadi raja dan pemimpin, pemerintahan Nabi Ilyasa berhasil menciptakan masyarakat kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, setelah Nabi Ilyasa wafat, kaum Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat itu lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, itulah kisah tentang keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Setelah menyimak kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam, pelajaran apa yang dapat kalian petik dari kisah tersebut? Perlu kalian ketahui, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah pembelajaran tersebut. Pertama, Nabi Ilyasa merupakan sosok seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Kedua, setiap manusia yang ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima azab. Ketiga, setelah Ilyasa wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan mentaati protokol kesehatan, serta melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Sebagai penutup, mari kita baca hamdalah dan doa kifaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.